Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul, Ibu Mertua Pura-Pura Tidur, Aku Justru Kehilangan Kendali. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia, hiduplah seorang wanita bernama Sari, seorang ibu mertua yang memikat dengan kecantikannya yang tetap terjaga di usia 48 tahun. Sari dikenal sebagai sosok yang anggun, penuh perhatian, dan memiliki aura kedewasaan yang membuat siapapun merasa nyaman di sekitarnya. Namun, di balik semua itu, Sari menyimpan sebuah rahasia yang memberatkan hatinya. Sari tinggal bersama anaknya, Rina, menantunya, Ardi, dan cucunya, Nia. Kehidupan keluarga mereka tampak harmonis di mata masyarakat desa. Namun, ada dinamika yang tidak terlihat oleh orang lain. Ardi, menantu Sari, seorang pria berusia 30 tahun yang ramah dan berkepribadian menyenangkan, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda kepada Sari. Perhatian yang semula biasa saja lambat laun berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Pagi itu, Sari bangun lebih awal seperti biasanya. Dengan mengenakan kain batik dan kebaya sederhana, ia menyiapkan sarapan untuk keluarga. Ardi masuk ke dapur sambil membawa segelas air putih. "Bu, saya bantu goreng tempenya," katanya dengan senyum ramah. Sari tersenyum kecil. "Tidak usah, Ardi. Kamu temani Rina saja di ruang tamu. Biar ibu yang bereskan ini." Namun, Ardi tetap bersikeras membantu. Ia berdiri di sebelah Sari, mengambil alih tugas menggoreng tempe. Sari mencoba mengabaikan tatapan Ardi yang sesekali terlalu lama tertuju padanya. Ia berpikir mungkin itu hanya sikap Ardi yang ramah. Namun, seiring waktu, Sari mulai menyadari perubahan kecil pada perilaku Ardi. Ia sering mencari alasan untuk berbicara dengannya, bahkan dalam hal-hal kecil. Tatapannya kadang terasa terlalu dalam, membuat Sari merasa tidak nyaman, meskipun ia berusaha untuk bersikap biasa saja. Pagi yang sederhana itu adalah awal dari perubahan suasana di dalam rumah. Ardi tidak lagi hanya menantu yang sopan dan penuh perhatian. Kini ia menjadi seseorang yang kehadirannya mulai menciptakan ketegangan emosional yang sulit dijelaskan. Sari mencoba menghindari terlalu banyak interaksi, tetapi Ardi tampak semakin dekat. Hal itu membuat Sari merasa terperangkap dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu sore, saat Rina sedang keluar untuk mengantar Nia bermain di rumah tetangga, Ardi duduk di teras bersama Sari. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma khas desa. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tetapi suasana berubah ketika Ardi tiba-tiba berkata, "Bu Sari, ibu terlihat begitu tenang dan kuat. Saya sangat kagum dengan ibu." Sari terdiam sejenak. Pujian itu terdengar tulus, tetapi ada sesuatu dalam nada suara Ardi yang membuatnya merasa canggung. "Terima kasih, Ardi. Tapi itu hanya karena usia. Pengalaman hidup mengajarkan banyak hal," jawabnya dengan senyum kecil, berusaha meredam suasana yang mulai terasa aneh. Namun, Ardi melanjutkan, "Tidak semua orang bisa menjaga penampilan dan keanggunan seperti ibu. Saya rasa ibu sangat istimewa." Sari merasa darahnya berdesir. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari menantunya sendiri. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan cepat, tetapi dalam hatinya, ia merasa sesuatu telah berubah. Setiap kali mereka berada dalam situasi serupa, Sari merasa tekanan emosional yang sama. Tatapan Ardi menjadi lebih dalam, dan perhatiannya semakin sulit untuk diabaikan. Sari mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, tetapi entah mengapa, perasaan itu semakin sulit untuk ditekan. Semakin hari, perhatian Ardi kepada Sari semakin sulit diabaikan. Ia mulai menunjukkan kepedulian yang berlebihan, seperti menanyakan apakah Sari sudah makan atau membawakan buah kesukaannya tanpa diminta. Sari mulai merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Ia tahu ini salah, tetapi ada bagian kecil dalam dirinya yang merasa senang diperhatikan. Suatu malam, saat semua orang telah tidur, Sari duduk sendirian di ruang keluarga. Ia merenung tentang sikap Ardi yang semakin lama semakin intens. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ardi muncul di depan pintu dengan ekspresi ragu-ragu. "Bu, saya melihat lampu masih menyala."
Ibu belum tidur? Ditanyanya dengan nada lembut. Belum, Ardi. Ibu hanya ingin duduk sebentar, jawab Sari sambil mencoba terlihat tenang. Ardi duduk di sebelahnya, terlalu dekat hingga Sari bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Bu, bolehkah saya jujur? Ditanyanya tiba-tiba. Sari merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa itu, Ardi? Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi saya merasa sangat nyaman berbicara dengan ibu. Kadang saya merasa ibu lebih memahami saya daripada orang lain. Sari terdiam. Kata-kata itu seperti lonceng peringatan dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ini sudah melewati batas, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Setelah malam itu, Sari mulai merasa hidupnya tidak lagi sama. Ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya, tetapi juga ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia tahu bahwa situasi ini harus segera diselesaikan sebelum menjadi lebih buruk. Pagi berikutnya, Sari memutuskan untuk menjaga jarak dari Ardi. Ia berusaha menghindari percakapan berdua dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Namun, usaha itu tidak sepenuhnya berhasil. Ardi tetap mencari cara untuk mendekatinya. Suatu pagi, saat Rina dan Nia pergi ke pasar, Sari sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Ardi datang menghampirinya, membawa secangkir kopi. Bu, ini kopi untuk ibu. Saya tahu ibu suka kopi hitam tanpa gula, katanya sambil tersenyum hangat. Sari menerima cangkir itu dengan ragu. Terima kasih, Ardi. Tapi kamu tidak perlu repot-repot. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin membuat ibu merasa dihargai, jawabnya dengan nada lembut. Kata-kata itu membuat Sari merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa perhatian Ardi sudah melampaui batas, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bersikap tanpa memperburuk suasana. Akhirnya, Sari menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Ardi secara terbuka. Suatu sore, Sari mengajak Ardi berjalan ke sebuah ladang yang sepi di pinggiran desa. Udara segar dan angin semilir membuat suasana menjadi tenang, tetapi ada ketegangan yang tak terhindarkan di antara mereka. Ardi, aku ingin berbicara dari hati ke hati. Sari memulai dengan suara yang tegas namun lembut. Aku tahu kamu merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita. Aku juga merasakannya, tetapi kita harus jujur pada diri sendiri bahwa ini salah. Ardi menunduk, terlihat bingung dan tertekan. Bu, saya tidak pernah berniat seperti ini, tetapi perasaan itu tumbuh begitu saja. Saya merasa ibu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami saya. Aku mengerti, Ardi, kata Sari sambil menatap lurus ke depan, mencoba menghindari tatapan Ardi. Tetapi kita memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga keluarga ini tetap utuh. Untuk Rina, untuk Nia. Kita harus menghentikan ini sekarang sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Ardi mengangguk perlahan, meskipun air matanya mulai menggenang. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar menyesal. Saya akan berusaha menjaga jarak dan memperbaiki semuanya. Dalam momen itu, Sari merasakan campuran antara lega dan kesedihan. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, meskipun tidak mudah. Mereka kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan, meskipun bekas luka itu mungkin akan tetap ada. Beberapa minggu berlalu, dan suasana di rumah perlahan membaik. Ardi mulai menjaga jarak, meskipun Sari tahu bahwa ketegangan itu masih ada di bawah permukaan. Ia sendiri berusaha lebih sibuk dengan kegiatan sosial, termasuk membantu program pemberdayaan perempuan di desa. Sari merasa bahwa dengan mengalihkan fokusnya, ia bisa kembali menemukan ketenangan. Namun, ada momen-momen tertentu yang membuat Sari merasa rapuh. Misalnya, saat mereka semua duduk bersama untuk makan malam, Sari kadang menangkap tatapan Ardi yang masih menyiratkan sesuatu yang lebih. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu terus menghantuinya. Dalam momen-momen refleksi, Sari menyadari bahwa apa yang terjadi dengan Ardi bukan hanya kesalahan menantunya, tetapi juga cerminan dari kesepian yang ia rasakan. Setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Sari mengabdikan seluruh hidupnya untuk keluarga, tetapi ia lupa bahwa dirinya juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sari mulai belajar untuk menerima dirinya sendiri dan memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari perhatian orang lain. Ia mulai lebih mencintai dirinya, merawat tubuh dan pikirannya dengan cara yang lebih sehat.
Ia juga berbicara dengan Rina, meskipun tidak mengungkapkan detail masalahnya, tentang pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Kisah ini mengajarkan pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga dan menghadapi godaan dengan bijaksana. Sari dan Ardi belajar bahwa meskipun perasaan tidak selalu bisa dikendalikan, tindakan dan keputusan mereka adalah kunci untuk melindungi keharmonisan keluarga. Dengan doa dan usaha, Sari berharap keluarganya dapat kembali hidup dalam damai dan bahagia tanpa ada bayang-bayang masa lalu yang menghantui.